نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adat ashab al-fadhil, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib ditaati dan kita taati sama. Para pemerintah dan semuanya yang berkesempatan hadir, para ketua adat, para masyarakat yang saya hormati, segenap takmir masjid Ibnu Battuta, rekan-rekan panitia yang kami banggakan, sahabat Banser yang kita cintai. Saya berharap mudah-mudahan Banser di Pulau Dewata ini bisa istiqomah dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus bekerja sama dengan TNI dan Polri dan menjaga kedaulatan negeri, menjaga keutuhan NKRI. Banser harus bisa menjadi seperti lobah itu binatang luar biasa yang dimakan kecuali makanan yang baik yang dimakan sari-sari bunga. Belum pernah terjadi ada lebah makan telek. Jadi dia tidak mengkonsumsi kecuali konsumsi yang baik. Lebah itu tidak berkawan kecuali dengan kawan yang baik. Dia hanya berteman dengan sesama lebah. Dia hanya berkawan dengan kawan yang baik. Saya belum pernah lihat ada lebah berteman dengan garangan. Karena lebah sadar bahwa teman itu sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter. Teman yang baik
akan membantu karakter kita jadi baik, mempengaruhi karakter kita jadi baik. Teman yang jahat juga akan mempengaruhi karakter kita jadi jahat. Boleh tidak ada Saya sering contohkan tulang kambing itu ketika masih nempel di tubuh kambing, mungkin dia remeh, mungkin dia kotor, mungkin dia bau, the pesing and the bengok and the lebus. Tapi mohon maaf, tulang kambing yang aslinya pengok, pesing, lebus, ketika dia pandai memilih teman, maka dia bisa jadi mulia dan terhormat. Tulang kambing kalau mau berteman sama Al-Quran, dia jadi sampulnya Quran, maka dia pun akan mulia sebagaimana Al-Quran. Orang gak berani pegang kalau nggak punya wudhu, kalau nggak dalam keadaan suci dari hadas. Orang pegang nggak berani sembarangan, pasti dipotong di dada, nggak berani menyengkiwingnya, naruhnya di tempat yang tinggi, nggak berani dia taruh di tempat yang rendah dan sembarangan. Padahal cuma tulang kambing, Qurannya harus dibaca, diciumin orang. Tulang kambing ikut-ikutan dicium karena dia pilih teman yang benar, dia pintar pilih teman. Tapi salah pilih teman, gawat. Tulang kambing berteman sama kayu, jadi rebana, jadi terbang, dikeplai kemana-mana. Salah pilih kawan, berkawan sama kayu, jeluk dari makan yang masuk waktu sholat maka dia baca itu jangan dengan yang baik, tidak minum kecuali minuman yang baik, konsumsi dengan yang baik. Bahasa omongan tidak lantas biasa. Dia juga tidak bersahabat kecuali dengan sahabat yang baik. Lebah itu tidak tinggal kecuali di tempat tinggal yang baik. Belum pernah ada lebah yang tinggalnya di tempat sampah atau di dubleng, di toilet, di WC, tidak ada. Kalaupun dia bikin rumah, itu pasti tanya di tempat yang tinggi, di tempat yang bersih, di tempat yang baik. Itulah bahasa juga harus begitu. Tinggalnya di area yang baik, di lokasi-lokasi yang baik, di pengajian, di sholawatan, di majelis zikir, di majelis taklim. Enggak boleh banser ngepak dan buta. Banser berkurang. Bagaimana lebah? Dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Yang dikeluarkan cuma madu, tidak ada teleknya. Lebah itu nggak pernah mengeluarkan kotoran, nggak pernah mengeluarkan muntah, umbelen juga tahu. Maka banser harus begitu, tidak mengeluarkan ucapan maupun perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan yang baik. Dan alhamdulillah sejauh ini, pernahkah Anda mendengar banser bikin keributan? Pernahkah Anda mendengar banser bikin onar? Pernahkah Anda mendengar banser bikin ricuh? Pernahkah terjadi tawuran antar banser? Nggak ada. Lebah Seto
Serius semangatmu lo bro. Lebah tawon itu kalau punya target dia fokus sekali terbang pun sebelum target didapat dia nggak akan pernah hinggap, maka dia mampu terbang menempuh jarak yang jauh sampai puluhan kilometer, 60-70 kilometer tanpa berhenti dan tanpa mencrok sekalipun. Dia mencrok-mencrok, kalau sudah dapat target sekali dia hinggap diikuti bunga yang dia hisap adalah sari-sari kembang. Beda dengan lalat, lalu dia konsisten, dia nggak pernah fokus, dia nggak mampu terbang menempuh jarak yang jauh. Mabur pur mencrok, mabur lagi pur mencrok, mencroknya sembarangan. Telai ayam dia croi, tai anjing dia croi, habis mencrok tai anjing lainnya rusak. Padahal itu lalat belum cuci kaki, belum cuci tangan. Luar biasa. Kita hidup harus punya prinsipnya lebah kayak gitu. Gak pernah ganggu dimanapun dia tinggal, lebah gak pernah ganggu, gak pernah menyakiti. Tapi jangan coba-coba mengganggu dia, jangan coba-coba mengusik dia. Anda pasti akan tintuk. Tawon orang ilo ngentuk ya gak diganggu. Kenapa kok sampai tawon itu ngentuk? Ya karena dia diganggu. Coba gak diganggu, gak mungkin tawon itu ngentuk. Maka bangsa gak pernah tapi orang gak pernah. Tapi jangan coba mengganggu, jangan coba-coba mengganggu ulama, jangan coba-coba memfitnah para kiai, menjelek-jelekan para ulama yang ada di agama yang ramai, sosial menjelek-jelekan kiai, fitnah kiai, jangan dulu. Ben semangat. Umat Islam itu prinsipnya harus seperti itu. Bapak, Ibu, saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya kangen dan insya Allah kangen sama saya. Buktinya habis maghrib aja udah pada datang. Bukan saking kangennya, maaf tuh. Ya, saya cintai dan insya Allah juga mencintai saya. Kamu ngomong BR, BR boleh wangi nunggu itu kan bukti si tamu ke aku. Makasih sayang. Kamu ngerti banget. Alhamdulillah malam ini biiznillah, alhamdulillah, birahmatillah, bi'aunillah kita dapat sama-sama hadir, bersilaturahmi, berkumpul, berzikir, berdoa, bersolawat, bertalabil ilmi di majelis yang mulia ini dengan satu harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah, semakin jauh dari bala dunia dan azab akhirat, semakin dekat kepada surga. Kehidupan yang dalam bahasa agama disebut barokah, hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Memang para jamaah idealnya hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari harus semakin berarti, semakin tua harus semakin mulia. Hidup ini
semakin lama harus semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal-amal solehnya, semakin banyak sedekahnya, semakin kuat iman dan takwanya, semakin banyak nilai persaudaraannya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya, dan semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai dalam hidup ini semakin lama derajatnya semakin rendah. Masa habis jadi kepala desa kok turun jadi RT. Jangan sampai dalam hidup ini semakin lama nilainya semakin murah. Itu hidup yang gagal. Harus semakin mahal. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, segala sesuatu di dunia ini bisa kita ambil pelajaran bahwa semuanya semakin lama nilai dan harganya semakin mahal. Tanah saja harganya semakin lama juga semakin mahal. Sampai penjenengan cari tanah untuk makam, untuk kuburan saja susahnya. Amin-amin, karena memang harganya semakin lama semakin mahal. Bahkan masjid ini tanah untuk parkir saja susah nyarinya, karena harganya semakin lama semakin mahal. Pakaian jenis apapun, model apapun itu harganya semakin lama juga semakin mahal. Coba alat-alat elektronik, mau kipas angin, mau mesin cuci, mau kulkas, mau televisi, itu harganya semakin lama juga semakin mahal. Ini aja STNK, biaya pengurusan STNK, terus pajak kendaraan bermotor, itu semakin lama juga semakin mahal. BBM itu naik lagi, semakin lama juga semakin mahal. Bumbu dapur, bawang, bawang, tunggal, lombok, merica, harganya semakin lama semakin mahal. Saya ceramah juga gitu. Nah, kalau semakin murah berarti gagal. Memang hidup yang barokah itu semakin lama semakin mahal. Nilai kebaikan itu mahal. Dan saya sering ngomong, hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Kampung yang paling baik, enak dihuni, itu juga kampung yang barokah. Gak nyaut ya. Jabatan yang paling baik itu juga jabatan yang baik. Pekerjaan yang paling bagus itu juga pekerjaan yang baik. Rizki yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah rizki yang baik. Duit yang paling nikmat dan bisa bikin hidup bahagia itu juga duit yang barokah. Kita sering salah persepsi bahwa duit yang barokah itu duit yang banyak jumlahnya, banyak nominalnya. Padahal enggak. Duit yang barokah itu enggak harus banyak nominalnya, enggak harus banyak totalnya, enggak harus banyak jumlahnya, tapi banyak kemanfaatan dan kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Dan salah satu tanda hidup yang barokah itu hatinya ayam, keluarganya tentrem. Jadi orang yang hidupnya barokah itu hatinya ayam, keluarganya tentrem, meskipun duitnya banyak. Jadi hatinya ayam, keluarganya tentrem, meskipun duitnya banyak. Gak punya duit banyak, tapi kalau hati gak ayam, keluarga gak tentrem, itu namanya gak barokah. Misalnya punya duit banyak 50 juta, banyak apa enggak? Ini ukuran sakit.
kamu ukuranmu ya sudah, ukuranmu ya seje. Punya duit banyak 50 juta, tapi kalau keluarganya nggak tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu, hamil di luar nikah, terus suaminya keteni tangganya, istrinya wanita yang mereknya C, ceriwis, cerewet, pokoknya C kabeh, cekur, curigana, cemburuan, centil, ceminilan, kelelean, celandaan, ceromohan, celuntak. Gak ada rasanya duit 50 juta gak ada artinya kalau keluarga gak tentrem. Betul? Coba dijawab yang kedua. Panjenengan ada semua, kira-kira pilih mana? Punya duit banyak 50 juta tapi keluarganya gak tentrem, sama punya duit cuma 100 juta tapi keluarga tentrem. Udah saya doakan semuanya mudah-mudahan barokah. Keluarganya barokah. Rumahnya barokah. Rumah yang barokah itu pasti baik nilainya. Tapi baiknya rumah itu barometernya, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Rumah yang baik itu bukan yang biaya pembangunannya habis miliaran rupiah, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor, terus perabotan-perabotannya itu mahal-mahal, lux, VIP, ruangan-ruangan kamar eksklusif, semuanya sudah ber-AC, sampai toilet dilempit AC. Lah omahmu kan CAB, angin berobos. Jadi rumahnya mentereng, bagus, penuh dengan hiasan, indah tertata rapi. Bukan itu sesungguhnya. Rumah yang baik itu dinilai dari orang-orang yang menghuni rumah itu, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Mohon maaf, meskipun rumah itu sederhana bentuknya, biaya pembuatannya juga nggak mahal-mahal amat, perabotan rumah tangganya juga nilainya sederhana, murah-murah, tapi orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, penghuni rumah itu, orang-orang yang berakhlak mulia, ahli ibadah, suami, istri sholihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, itu rumah yang bagus, rumah yang baik. Yaitu sebaliknya, meskipun rumah itu kinclong-kinclong, mencolok, mentereng, wapi kayak rumahnya Bumen, tapi yang tinggal di dalamnya keluarga yang selalu berantakan, anak-anak itu drop sekolah, nggak ada yang mau sekolah, ngaji juga enggak, suami istri cekcok tiap hari, nggak ada tentremnya, nggak pernah akur, nggak pernah rukun, tiap ketemu istri cemberut, suami nyaprut. Masa suami baru pulang kerja nyampe rumah, istri langsung nyangap, berbiasa kok. Dan suaminya nggak mau kalah, ketek kangen sampai. Anaknya bener, ternyata ayahku berbiasa, ibuku ketek, berarti aku ini ngunyuk. Itu bukan rumah saudara-saudara, tapi itu kebon binatang, pengisinya bedes, ketek sama munyuk. Mohon maaf, pakaian juga begitu. Ukuran pakaian yang bagus bukan dari harganya, bandrolnya yang larang, bahannya sutra kualitas tinggi,
modelnya yang keren, gentle, trendy, funky, bukan. Tapi ukuran baju bagus itu dari orang yang tinggal di dalam baju itu, yang pakai. Coba ada baju itu bandrolnya mahal 18 miliar, impor yang diokok, bahannya sutra kualitas paling tinggi, modelnya yang wapi, tapi yang ada di dalamnya yang pakai perempuan yang welek kelakuannya, jelek kelakuannya, bejat moralnya, rusak akhlaknya. Itu kalau Jawa ini daru atau sering maaf tabu bahasa Indonesia nya kalau disebut nggak enak didengar telinga. Mending pakai bahasa agak ke Inggris-Inggrisan, namanya the lonte and the begenge. Sungguh baju yang berbandrol mahal tadi nilainya jadi murah karena yang pakai orang yang murah. Betul? Enggak harus semangat ya. Yang pakai orangnya murah, maka baju yang berbandrol mahal tadi nilainya jadi murah. Sebaliknya baju itu kainnya pitron yang paling jelek, 1 meternya cuma 500 rupiah. Modelnya terus model kuno banget, jahitannya itu jarang-jarang, jadi pakai jahit itu dong karung. Warnanya kontras, gak serasi blas, atas merah bawah hijau kayak kapsul. Tapi yang pakai, yang ada di dalam itu wanita solehah, yang berakhlakul karimah, yang ahli ibadah, yang rajin ngaji kayak wanita-wanita yang ada di sini. Sungguh baju yang harganya murah, tapi yang pakai adalah wanita solehah. Demi Allah, itu baju nilainya ikut mahal, semahal pemakainya. Paham? Paham? Maksudnya gini, sama-sama baju, mungkin harganya sama, tapi beda pemakainya, beda nilainya. Pakaian kaosan, pakai celana jeans misalnya, atau pakai celana di bawah lutut, kaos oblong. Tapi kalau yang pakai itu orang yang berakhlak mulia, orang yang alim, tetap larang. Itu yang betul-betul manusia. Meskipun pakai jubah kayak saya lemahnya, kok dilarang. Surga itu panjangnya 750 meter. Tasnya nggak mau dari kayu kecil-kecil, kok berentek. Mungkin itu yang pakai tangan dua dulu. Tapi, ya kalau moralnya bejat, bengis, kejam, nah itu ya jadi murah nilainya. Sama-sama omongan, sama-sama perkataan, sama-sama ucapan, beda yang ucapin, beda yang ngomongin, nilainya juga beda. Anda bisa menirukan kata-kata saya persis sama, tapi kalau Anda yang ucapin murah bro. Soalnya Anda murah. Coba kalau aku yang ngomongin. Maka sekali lagi rumah yang berkah, yang bagus, yang baik, ukurannya bukan dari bangunan fisik. Sebagus apapun bentuk rumah, semoga dan semewah apapun bangunan rumah, kalau yang tinggal di dalam itu kambing, namanya tetap kandang. Betul? Dijawab.
Semegah apapun bentuk rumah, semewah apapun bangunan rumah, kalau di dalam isinya sapi, namanya semegah apapun bentuk rumah, semewah apapun bangunan rumah, kalau di dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya ya rumah sakit jiwa. Rumah kayak istana, kinclong-kinclong, tapi dalam isinya malampir, ini balik, berangkong, sumber bolong, itu namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, jelek, di pinggir kali, reot, hampir rubuh, bentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, tipenya bukan cuma RSSS, rumah sangat sederhana sekali, ini panjang banget tipenya, RSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit semeru, sulit selonjor, sulit serena, sesek-sesekan selalu. Ini pakai kata-kata kayak gini gak mudah. Aneh, mulai larang. Rumahnya lo kayak gitu, kecil, jelek, kalau hujan bocor, tapi yang tinggal di dalamnya itu keluarga yang harmonis, guyup, rukun, ahli ibadah. Kalau itu yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumah itu sama sekali nggak ada tangganya. Terama si laki udah gini. Maka zaman sekarang rahimahullah, kalau ingin hidup kita itu berkah, ukurannya bukan dari kemewahan duniawi. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, kalau kata-kata saya nanti ditulis di status Facebookmu. Update status isi api-api menurut bro. Kita kan di status galau kita dewa. Potonganmu terus status kurang benda, akhirnya sing komen orang benda, status galau kita dewa. Kalau nggak gitu, rindu bini sama kamu. Akhirnya di komen itu lah hal entok. Bawahnya komen lagi, WK. Bawahnya ada komen lagi, gede nong, coba update status kayak aku. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi tapi hatinya gak bahagia. Dia sukses, jabatannya tinggi, hartanya berlimpah ruah, gak mau berlimpah rezeki. Berlimpah ruah sak kosongnya sak lain. Mau kok berlimpah ruah. Tapi hatinya gak bahagia. Dia punya mobil mewah 7, tapi kena setruk. Kan nggak bisa menikmati mobilnya. Yang kayak gini siapa? Sopir. Dia malah didorong pakai kursi roda. Mobil itu tukangnya gede. Yang harus suara. Apa artinya mobil mewah sangat 7? Maka para jamaah, kalau perhatikan, hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma kan bisa mendapatkan yang nggak bisa merasakan, mendapatkan istri yang cantik monyor-monyor tetapi moteng, nggak bisa merasakan.
berhasil mendapatkan tapi nggak berhasil merasakan, rugi. Banyak loh orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Lama dia pengen berhasil mendapatkan jabatan jadi anggota legislatif, jadi anggota DPR, berbagai cara ditempuh. Gue dikeluarin ratusan juta sampai miliaran, kampanye berapi-api, saudara, mari kita berjuang bersama-sama, saudara. Saya akan memperjuangkan rakyat kecil, saudara. Baliho poster disebar di mana-mana, sampai di pohon dipasang itu nih, rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan jadi anggota DPR, tapi nggak bisa merasakan. Baru 2 bulan kesandung kasus korupsi, lebih penjara. Banyak kasus kayak gitu. Makanya saya nggak mau jadi anggota DPR. Karena satu karena sebenarnya sudah betul. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma. Teman lu ngomong tak dari. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma. Punya televisi lebar besar 1500 in, matang RW, kenapa yang matanya beda? Kan nganggur televisi. Percuma punya televisi lebar, punya televisi besar kalau mata belek terus. Gak ada artinya, gak bisa menikmati. Porsi aja harganya 850 juta. Ini bohongin udah bisunya gak seru-seru. Kursi mahal yang nganggur percuma. Betul. Mending televisi kecil tapi mata sehat, bisa mencicili sama yang lain. Mending kursi jelek dari bambu, pakunya yang serongan, dilungguin bokong kecantolkan. Tapi yang sehat besok berani duduk lagi walaupun bokong kecantolkan. Apa artinya bisa membeli makanan yang lezat, tapi laku melontok, tak menolong bakso. Nganggur kan percuma Pak. Punya istri cantik, semok, motor, belenok, tapi bojomu beti manyanya. Yang mending istri wajahnya gak begitu cantik, gak seberapa cantik, tapi sehat, untuk digunakan sewaktu-waktu seneng. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Kalau nyatanya bisa senyum, itu Bu, mohon maaf ya, misalnya lagi dikata-katain sama suami, ya nggak usah dibalas dengan ngata-ngatain, malah ribut, malah cekcok, nggak usah bantah, nggak usah geger, nyantai aja kalau dapat. Misalnya mau dikata-katain udah jelek, cerewet, banyak ngomong, nyantai jawabnya, jelek biarin, yang penting gak anyang-anyang. Semangat kebersamaan. Pengen hidupnya berkah apa enggak? Pengen hatinya damai, tentrem apa enggak? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidupnya akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Bukan Mario Teguh kok ini soalnya. Aku ini soalnya. Ya udah. Syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita.
Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Nyonyor uripmu. Karena banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai nikmatnya sendiri nggak pernah dia pikirin. Padahal banyak banget sesungguhnya nikmat yang dia dapat, tapi hidupnya hanya sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa seolah-olah rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Itu bunyi yang bikin hatimu sumpah, bikin hatimu tidak bisa tentrem ya kayak gitu. Makanya tolong, aku malam ini minta tolong sama ibu-ibu sama bapak. Anda semua lagi lihat aku, memandang aku, jangan pernah punya perasaan yang aneh-aneh. Ya, takut aja sih, takutnya punya perasaan suamiku kok gak ganteng kayak Ustaznya. Aku bilang gak boleh, karena mohon maaf wajahmu juga tidak secantik istri aku. Jangan level. Wong gini aja ada yang batin. Aku tuh kalau di batin prosok. Berarti ini enggak aku jadi muslim yang baru dari ngomongmu gak oleh. Itu masa kamu batin yang aku mau ngomong lah maksudnya. Nah selanjutnya, keberkahan juga akan didapat dengan semangat kebersamaan. Karena aku dikasih tema kayak gini, ya harus kait-kaitkan. Ini bisa ngangel ceramah kamu dari ini. Jadi pertama dalil mengupas dalil mengakai tunggalin bro. Pemain modal Al-Quran terjemah dolar dalil mengakai tunggalin. Jadi itu bola. Ya lihat sasarannya. Kalau nggak tepat sasaran malah gimana nanti kalau ayat Quran nggak diterima gara-gara kitanya yang nggak bijaksana. Bukan yang malah kita yang berdosa menjadikan ayat Quran itu direndahkan. Itu loh. Mau tulis pak renang. Pakai ayat tulis dulu. Tulis itu untuk pak renang. Kayak begini ini. Orang dikati Rasulullah SAW. Itu namanya nggak tepat sasaran. Ya sorry, aku ngomongnya itu tok suara. Kalau dibilang cukup kasar banget ngomongnya, ya mohon maaf. Kalau anda pengen yang halus, ya kawan-kawan undang ustadz yang bongso halus. Saya dibilang kasar misalnya, ya sekali lagi mohon maaf. Inilah saya. Bagi saya, menurut saya kasar tidak masalah. Yang penting kan laris. Artinya kalau laris itu kan diterima semua kalangan, banyak yang mendengar. Kalau banyak yang mendengar dan tepat tersebar, lama halus tapi ngapain? Yang datang cuma 7 orang, yang 5 ngantuk, yang 2 pintu. Kapan masih Islam bro? Betul. Yang melihat saudara toh tidak semua yang kasar itu. Tidak semua yang halus itu bagus. Tapi yang halus tapi mencelakakan. Rumputnya halus. Itu laki-laki, itu lumut.
dari suka apa nggak suka, yang namanya manusia itu pasti ada plus minusnya. Jangankan kita, Rasulullah saja dalam berdakwah itu disukai banyak orang, tidak disukai banyak orang. Nah, orang-orang yang belum dapat hidayah, orang-orang kafir itu malah memusuhi. Ambilnya sampai berangkat jamaah ke masjid diludahi Rasulullah. Rasulullah itu mau berangkat jamaah ke masjid diludahi sama orang. Bro, tapi orang-orang berjuang dikata-katain gini, difitnah gini, dijelek-jelekin gini. Ini jangan pantang arah, pantang menyerah orang berjuang itu. Gak boleh kita pesimis, itu gak boleh, tetap optimis. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis dalam hidup, penuh keyakinan. Ya terus aku ngerti. Cuma tolong yang ngerasa gak nyumbang gak usah pakai tanggung. Dalil kebersamaan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi kayu-kayu. Simple aja kebersamaan. Nah, agar bisa kompak bersama dan bersatu, beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dalam menjalani kehidupan bersosial dan beribadah. Hablum minallah, hablum minannas. Maka antara dari itu simbolnya L. L ini love. Ceramah kita berdasarkan cinta. L ini like, kita suka sama suka. L ini life, artinya menghidupkan. Maka saya kalau di sini ada rukun kematian, harus lebih dikuatkan lagi rukun kehidupan. Bukan berarti mau rukun kalau ada kematian kok. Rukun kalau kayak mati. Rukun kehidupan ini justru lebih penting. Nah, kalau kehidupan dan rukun kematian itu otomatis rukun. Itu loh, ada rukun kematian sering banget, tapi harus juga ada rukun kehidupan. Gak usah ngaku-ngaku bilang serius nah ini kalau ke atasnya hablum minallah, ke sampingnya hablum minannas. Hablum minallah harus bagus, hablum minannas harus bagus. Kalau dibalik ya dari apa itu? Pituduh, pitungkas, pitutur, pitulungan. Banyak ini, kawan-kawan lebih dalam. Larang rukun rukun pengen murah yo kalah aku pengen itu gak melaku naik pesawat itu tiketnya bayar. Makanya kadang-kadang ada yang bilang wah itu agolin tapi teman dia GDR gak mereka. Kalau ada ceramah mengaji dapat dibilang agolin berarti orang solawatan ya agol solawat. Kok yang ngomong terus ngurusin ngomong itu pun kebersamaan. Yang pertama harus siap berbeda. Saya ulang, yang pertama kita harus siap berbeda-beda karena perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu satu keharusan, keniscayaan, dan sesuatu yang gak mungkin bisa kita hindarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menciptakan manusia itu memang berbeda-beda. Tadi ayatnya kan dibaca sama Qari.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Kan gitu tadi kalau ibadahnya ya, sama kayak rumah. Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dari berbagai suku berbeda-beda. Memang diciptakan berbeda-beda. Manusia sedunia tidak ada yang sama, beda semua. Posturnya beda, bentuk tubuhnya beda, sekembar-kembarnya orang pasti ada perbedaan. Entah di rambutnya, entah di tai lalatnya, entah di jalannya, pasti beda. Tiap manusia itu beda, gayanya beda, cara jalannya beda, bau keringetnya beda, entute kalau beda. Iya, tiap manusia itu berbeda, sidik jari tiap manusia itu berbeda. Jika polisi dalam melacak identitas penjahat itu pakai sidik jari, kalau nggak pakai sidik jari nggak mungkin salah, pasti benar. Kenapa? Karena sidik jari setiap manusia itu berbeda-beda. Nah kalau di dunia itu sudah bisa diidentifikasi dengan jelas, apalagi nanti di akhirat cara Allah untuk membedakan manusia, ya nggak mungkin lah amalku tertukar karena amalmu, rugi aku. Enak di situ. Mohon maaf, bahkan teknologi semakin canggih, sidik suara tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Memang manusia itu diciptakan berbeda, dan kita harus siap menerima perbedaan itu. Gak mungkin orang itu sama. Mesti yang banyak ini nggak masih podo, gue itu gak mirip mungkin, tapi kan gak sama persis, gak mungkin. Allah menciptakan dunia ini memang berbeda-beda, menciptakan manusia juga berbeda-beda, cara jalannya beda, gayanya beda, suaranya beda, pendapatnya juga berbeda-beda. Dan perbedaan pendapat itu kita butuhkan. Mohon maaf, kita butuh beda pendapat, perlu untuk menambah wawasan keilmuan kita. Nah kalau pendapat semua sama, ilmu kita nggak akan tambah. Dengan adanya pendapat yang berbeda, wawasan kita semakin luas. Oh kalau menurut kelompok ini begini, oh kalau menurut kelompok yang itu begini, oh kalau menurut kelompok yang satunya lagi begini. Dengan demikian wawasan kita akan semakin bertambah. Kita membutuhkan perbedaan pendapat untuk evaluasi dan mengukur pendapat kita itu benar atau salah. Setelah ada macam-macam pendapat, setelah ada pendapat yang berbeda-beda itu, sehingga nanti kelihatan pendapat kita itu benar atau salah. Kita butuh pendapat yang berbeda agar kita makin kokoh dan makin kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru jangan selalu ingin sependapat dengan muridnya. Yang jadi guru harus siap beda pendapat dengan murid. Kalau murid punya rumus baru, guru harus mau menerima. Guru jangan pernah merasa tersaingi. Kalau ingin maju, komandan harus siap beda pendapat dengan anak buahnya. Kalau anak buah punya jurus baru, nah komandan harus terima. Orang tua harus siap beda pendapat dengan anak-anaknya. Jangan selalu ingin sependapat dengan anak-anaknya. Ya gak mungkin dong orang tua dengan anak kok selalu sama. Ukurannya beda, seleranya beda, potongannya beda, hobinya juga beda. Namanya anak dengan orang tua
Suami harus siap beda pendapat dengan istri. Ya nggak mungkin dong pendapat suami selalu sama dengan istri, selera suami selalu sama dengan istri. Nggak apa-apa, berbeda. Yang harus diatur itu kan etikanya, adabnya, betul? Yang penting tujuannya sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun pendapat berbeda, kalau tujuannya sama, pasti nanti akan jadi kuat dan kokoh. Mohon maaf, bangunan masjid ini berdiri kuat, kokoh, megah. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ada besi, ada semen, ada batu bata, ada pasir, ada keramik, ada kayu, ada kaca, tapi saling mengaitkan dan saling menguatkan. Berbeda-beda bahannya, tapi karena saling menguatkan, saling mengaitkan, sehingga kokoh, sehingga berdiri megah. Halo, coba bayangkan, andaikan bangunan masjid ini bahannya sama, pasir semua, ya nggak jadi bangunan. Atau bahan ini misalnya semen kabeh, nggak jadi bangunan. Wesi kabeh, nggak jadi bangunan. Mohon maaf. Nah kalau masyarakat jamaah di masjid ini kok pendapatnya sama semua, malah nggak kuat nanti, nggak kuat. Kalau ya perhatikan ya, pendapatnya nggak bodoh kabeh. Di masjid ini malah nggak syiar nanti. Jadi adanya perbedaan pendapat untuk saling mengisi, saling menguatkan. Tak terang masjid, dari sampai nggak salah paham. Halo. Saya salut banget kekompakan jamaah sini yang luar biasa. Dari berbagai ormas tumplek-tumplek menyatu jadi jamaah masjid ini. Ini luar biasa, perlu dicontoh oleh masjid-masjid yang lain. Tangannya terpaksa. Ya nggak mungkin dong kalau sama semua. Harus siap berbeda-beda. Yang harus diatur itu etikanya, dan faktanya bangsa kita itu, mohon maaf, masih seperti toko bahan bangunan. Semua bahan tersedia, besi ada, semen ada, pasir ada, kayu ada, paku ada, semua ada. Tapi nggak mau saling melengkapi, nggak mau bersinergi, berserakan, semerawut. Tak paham dari bangsa kita ini semua potensi ada, cendekiawannya ada, pejabatnya ada, pengusahanya ada, kaum intelektualnya ada, kekuatan dari segi keamanannya ada, semua komponen ada. Tapi masih berdiri sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, nggak mau saling mengaitkan, nggak mau saling menguatkan, sehingga terkesan terkotak-kotak, terkesan terpisah-pisah. Sama dengan bahan-bahan yang ada di toko bangunan itu, ada besi, ada kayu, ada semen, ada pasir, macam-macam, tapi dewe-dewe, nggak mau menyatu jadi bangunan. Bangsa kita itu masih kayak mama kios yang jual bumbu dapur. Di situ cabai ada, bawang merah ada, bawang putih ada, garam ada, ketumbar ada, merica ada, pala ada, tapi di sini sendiri-sendiri. Coba kalau mau bersatu dalam pepaya terus diulek, jadi apa? Ambil kan enak dong. Jadi kita itu enggak. Kalau bukan kelompoknya nggak terima, kalau bukan alirannya nggak terima. Model kita kan gitu. Ibarat mangan itu lebih seperti ya kelompok di promosi. Dari nasi yang nyendok, udah orang sendok orang di nongkrong. Kita modelnya kan seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita siap menghadapi dan menerima kenyataan bahwa kita itu berbeda-beda. Kalau tidak ada tarawih 20 rakaat, ada tarawih 8 rakaat. Beda apa sama?
jelas beda 20 kalau 8 sama deh rupanya ayu on ya beda 20 kalau 8 sama beda rokaatnya tapi sama-sama sholat tarawihnya. Understand? Kecuali pokoknya aku understand semua jamaah khususnya ibu-ibu harus semangat yes, oke? Ya kan? Beda bilangan rokaatnya tapi sama-sama sholat tarawihnya. Understand? Makasih. Kenapa kalau aku understand situ harus yes? Understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, nah itu juga harus saran saya, mari kita lihat persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita lihat, oh sama-sama sholat tarawihnya, cuma beda rokaatnya. Kita harus bijak dalam menyikapi. Misalnya, imam pakai 8 rokaat, makmum 20 rokaat. Begitu imam selesai, nambah sendiri apa susahnya? Mungkin julukan selundir, turun jadi duit. Tani mana yang turun jadi duit. Tani yang mana turun jadi duit. Turun jadi duit. Tani mana turun jadi duit. Tinggal nambah apa susahnya? Gitu loh. Nggak usah ngata-ngatain. Kalau itu nggak niat, setahun sekali cuma 8. Sekalian nggak tahu ngapain. Jangan gitu, mereka juga punya pendapat, ada dalilnya. Yang 8 rokaat kok kebetulan imamnya pakai 20, ya biasa, nggak usah marah-marah. Begitu imam dapat 8, imam melanjutkan, situ pidato. Selesai kan urusan. Nggak usah ngatain kenalan. Semangat kok gini sampai 20. Tinggal kita nyikapinya bagaimana. Halo selamat pagi. Ada sholat subuh yang pakai kunut, ada sholat subuh yang nggak pakai kunut, sama apa beda? Beda kunutnya, beda kunut dan tidak kunutnya, tapi sama-sama sholat subuhnya, gitu loh. Kita saling tasamu, saling menghargai. Betapa ulama-ulama besar dulu, subhanallah. Allah menyerahkan Kiai Haji Idham Khalid, mantan ketua umum PBNU, berangkat haji bareng sama Buya Hamka, sesepuh dan tokoh besar Muhammadiyah. Waktu itu belum pakai pesawat, baru pakai kapal laut itu. Giliran sholat jamaah itu digilir yang imami. Satu ketika Buya Hamka imami, satu ketika Kiai Haji Idham Khalid yang imami. Ketika Kiai Haji Idham Khalid yang ketua umum PBNU itu jadi imam, sholat subuh nggak pakai kunut. Ditegur sama santrinya, Kiai tadi apa nggak lupa, kok nggak pakai kunut, nggak diganti pakai sujud sahwi. Padahal kalau lupa kunut diganti dengan sujud sahwi. Apa jawab beliau? Salah ya. Karena di belakangku ada tokoh Muhammadiyah yang melarang kunut, maka aku nggak pakai kunut. Coba giliran besoknya Buya Hamka yang jadi imam sholat subuh, tokoh besar Muhammadiyah imami sholat subuh pakai kunut. Ditegur sama jamaahnya, mohon maaf apa nggak salah tadi kok pakai kunut. Aku itu ada ketua umum PBNU yang mensunnahkan kunut sebagai sunnah apa, maka aku pakai kunut.
Terus itu, kalau misalnya imamnya pakai kunut terus makmum nggak pakai kunut, ya imbangilah kunut-kunut serapat kayak. Ayo coba sih ngomong pelintan lain-lainnya kau masuk. Santai ini. Coba kalau kita mau pakai prinsip yang seperti itu, subhanallah. Biasa indah nanti hidup. Maka mulai sekarang tolong, mau PKB, mau P3, mau PAN, mau PKS, mau POL, KPPI, Gerindra, PBB, sama-sama umat Islamnya. Hanya beda di partai politiknya, tapi kita sama-sama umat Islamnya. Setuju? Jangan bikin kotor hati dengan perbedaan-perbedaan yang nggak penting begini. Boleh lagi geger oleh opo pengenan sing ngurusin pupuk ae. Coba, temanya kebersamaan. Apalagi sekedar organisasi, mau organisasi A, organisasi B, organisasi C, apalagi sekedar suku. Mau suku A, suku B, suku C, suku D, suku apapun, nah kita sama-sama bangsa Indonesia. Jangan lihat perbedaan sukunya, perbedaan adatnya, perbedaan tradisinya, tapi lihat kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita menginjak bumi Indonesia, kita minum air Indonesia, kita menghirup udara Indonesia. Kata siapa cinta tanah air itu nggak ada dalilnya? Ada banget. Wahai Arabiyah lian yuridu fil Arab. Rasulullah bersabda begitu. Aku cinta bangsa Arab karena aku lahir di Arab. Kita juga begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Maka apapun siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia, ingin berupaya untuk menghancurkan keutuhan NKRI, harus kita lawan kalau ini tidak angin bro, sama kenceng iya. Nah, negara kita ini yang ulama yang ikut merintis pembentukannya, falsafah negara kita yang merumuskan juga ulama. Maka Pancasila sudah merupakan harga mati, tak boleh diubah oleh siapapun. Itu sudah kesepakatan seluruh komponen bangsa. Bung Karno sebagai perumus Pancasila, menulis Pancasila, merangkum berapa salah. Nah, tanya saja. Ini dia Mas Ari, Aldo Syekh, Rasulnya Mati Hashim. Ya karena dia Hashim itu merumuskan Pancasila itu. Saya tahu sendiri waktu saya baca buku itu ada. Saya tahu dari mana kalau dari buku. Ya, buku itu otentik, bukan bola. Buku itu fakta sejarah, otentik, itu memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kayak buku-buku yang kadang-kadang sekarang beredar yang isinya black campaign macam-macam kayak gitu, buku beneran, menurut. Makanya sekali lagi, jangan lihat perbedaannya, jangan perbesar perbedaannya. Mari kita lihat persamaannya, ya. Apalagi bagi kita yang ilmunya terbatas. Bagi kita yang ilmunya sangat terbatas, gak usah memperkeruh keadaan, gak usah memperbesar perbedaan. Kita lihat persamaannya saja. Kita ini ilmunya terbatas. Jujur, kita ini orang-orang bodoh. Namanya kita ini termasuk yang ngomong bro. Kita ini orang-orang yang bahasa halusnya goblok. Siapa yang merasa pinter? Angkat tangan, pengen doang. Ilmu hanya milik Allah.
Yang pandai cuma Allah, hakikat ilmu dari Allah. Semua manusia itu hakikatnya, mohon maaf, goblok. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam hidayah Allah, dia sedang berada dalam naungan saya. Kalau nggak seperti itu, aslinya goblok. Allah kalau ingin ngambil ilmu seseorang gampang. Ayo yang jenius sekali bersiapapun, sehebat apapun, sejenius apapun, sebanyak apapun ilmunya, kalau orang ingin nyambut, gampang. Dia lagi naik motor gak pakai helm, kebreset, boleh, isirai, kata-kata rudel, juga otak, mesin. Cek ilmu. Kita jangan pernah membongkar ilmu. Tapi kadang menuntut ke sini, bro. Oke? Yang benar cuma Allah, yang cuma dari Allah. Maka kalau dikata goblok jangan marah. Apa ini dikata goblok juga jangan marah. Wong aslinya pandai, orang aslinya pandai. Apapun jabatannya aslinya yo, apapun pangkatnya aslinya yo. Kalau ini kompak aslinya yo. Nama diri aslinya yo. Makasih. Jadi malam ini ceritanya ngomong goblok, ngomongin wong sing ngomong. Yang pertama harus siap berbeda-beda. Kalau kita bisa seperti itu, subhanallah, perbedaan itu akan jadi indah. Bangunan masjid ini indah karena beda-beda. Manusia belum jadi kakak, ada yang mau jadi dinding, ada yang mau jadi lantai, ada yang mau jadi atap. Bayangkan kalau semua kepingin di atas, semua kepingin jadi atap, nggak ada yang mau jadi tiang, nggak ada yang mau jadi lantai, harus gandul. Maka kalau saya nggak ada sekretaris, anggotanya, dan ini ketua semua, anggotanya itu sopor, ketua sama anggotanya kayak bento. Anggota nggak ada ketuanya, nanti nggak terarah, gitu loh. Indah kalau kita menyikapi perbedaan itu sebagai wahana untuk saling menguatkan. Perbedaan jangan dijadikan permusuhan. Sekali lagi, jangan terjebak dalam permusuhan. Perbedaan bukan musuh, tapi perbedaan adalah wahana bagi kita untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanti perbedaan itu akan jadi indah. Mohon maaf, ya harus ngerti infak dong. Aku lain. Aku nanti infak. Aku harus ngerti. Pertama di serius. Ini orang ini undingan. Ada infak lilin, tapi harus ngomong, tapi aku harus ngerti. Ini yang serius bahasa lama ngomong ngemis. Kalau waktunya dewe bro, aku seperti situasi. Kenapa kalau memang dia? Ya, jamaah itu tangan, soalnya gak ada proses infak. Karena ada infak diadakan ini harus senang. Soalnya moki. Aku rapat besok bebas berarti. Penting aku tuh, mohon maaf ya kalau ceramah sekarang saya jarang duduk karena ya, kalau terlalu banyak duduk kurang menyehatkan. Ambil
Ya saya sambil mohon maaf kalau yang duduk di sini saya sambil seliweran kayak gini. Ini hitung-hitung olahraga. Karena saya itu nggak ada waktu khusus untuk olahraga saya ya di panggung kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau saya misalnya dianggap kurang adab, tapi karena ini untuk kesehatan, jadi saya sambil seliweran kayak gini. Mohon maaf. Nah, kalau panggung ibu jadi aku kan memang saat ini juga ya kalau panggungnya lebar besar itu di atas ada yang ikut duduk tapi nggak apa-apa aku segera gini jadi panggungnya lebih sakit panitianya rapati bodoh bangku ditoto-toto dijejer-jejer bangunnya dijejer dihambal wis nonton kursi itu biasa diubah kayak serius-serius pembahasan rubinya infak-infak musik ada waktunya sendiri ini baru satu maka perbedaannya akan menjadi indah kalau kita jadikan sebagai wahana saling mengisi saling melengkapi dan menguatkan. Mohon maaf ibu-ibu kalau perhatikan wajahku kelihatan indah menurut istri aku. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ada yang siap dari dahi, ada yang belum dari alis, ada yang mau jadi pelupuk mata, ada yang mau jadi hidung, ada yang mau jadi pipi. Coba bayangkan kalau wajah saya sama, hidung semua. Kayak apa jadi? Maka mohon maaf, ya ada organisasi A, organisasi B, organisasi C, organisasi D, macam-macam. Coba kita saling melengkapi, maka akan seindah wajah ini. Dunia ini kelihatan indah karena diri beda-beda sama Allah. Ada daratan, ada lautan, ada tumbuhan, ada binatang, ada mendung, ada mega, ada bintang bintang, ada matahari, ada bulan, ada pasir. Ini maka dunia kelihatan indah. Coba kalau dunia di sini segoro kabeh. Lah iya. Jadi kelihatan itu. Yang kedua, perbedaan itu juga akan menjadi nikmat, akan menjadi enak. Enak itu karena berbeda-beda. Kondisi kalian melengkapi. Sorry, laki sama perempuan itu beda banget. Tak apa-apanya itu. Tapi kalau mau saling mengisi, saling melengkapi, enak. Ini masuk kamar itu, kok gak kodoh. Nah ini ngomong sama kok gue ngomong. Ini kok gak gue. Nah itu tidak beda film digato no enak dari biasanya beda tapi gak film gato makanya loro beda nek film digato no enak asik asik beda organisasimu tapi coba digato no nanti saling menguatkan, saling melengkapi enak. Kopi sama gula itu beda banget, warnanya beda. Kopi hitam belum, bentuknya beda. Kopi lembut, gula kasar. Rasanya beda, kopi pahit, gula manis. Tapi yang itu diatur no. Kodoknya banyu mendidih, tuangin diatur, musuhanku. Satu itu bukan sudah mulai jatuh cinta beneran sama aku. Yang kedua, number 2
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ayat sering dibaca. Kalau ingin bersatu, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting, jangan pernah merasa paling berjasa, dan jangan selalu ingin menonjolkan diri. Saya tanya, kalau dijawab yang semangat, kalau ingin ngajinya terus, oke? Bangunan masjid ini ada besinya apa tidak? Ada. Yang semangat, ada besinya apa tidak? Besinya kelihatan apa tidak? Tuh kan, semua orang mengakui masjid ini bisa kuat, berdiri kokoh dan megah karena ada faktor besi, karena ada jasa dari besi yang menguatkan bangunan masjid ini. Tapi besinya nggak kelihatan, juga nggak apa-apa. Artinya untuk diakui jasanya nggak harus selalu kelihatan. Tanpa kelihatan, semua orang sudah mengakui ini ada jasanya besi, ini kita berdiri kokoh, megah dan kuat. Besi nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Toh semua orang sudah tahu, toh semua orang juga mengakui karena ini ada besi. Penyakit kita, halo, ibu-ibu, Mas Lilo, bapak-bapak, apanya yang itu? Oh belum itu. Ya Allah, penyakit kita sekarang ini ingin selalu kelihatan jasa-jasanya, merasa paling benar. Penyakit itu merasa paling penting, merasa paling berjasa. Penyakit kita, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling berjasa. Ini kalau nggak ada kelompok kami bisa seperti ini. Itu penyakit. Padahal makin sibuk menampakkan jasa, makin sibuk menonjolkan diri, makin susah bersatunya. Sekali lagi dijawab, saya ada jantungnya apa tidak tubuh saya? Tubuh saya ada jantungnya apa tidak? Jantung saya kelihatan apa tidak? Tuh kan, semua orang tahu saya menjadi manusia bisa hidup itu karena ada jantungnya. Dan jantung saya nggak mau menonjolkan diri, nggak kelihatan. Atau semua orang ngerti itu pasti ada jantungnya. Kalau nggak ada jantungnya, nggak ada di menungso, nggak bisa hidup. Tapi jantung nggak selalu menonjolkan diri, jantung nggak ingin menonjolkan diri. Tapi semua orang mengakui itu ada jasa jantungnya itu yang memompa darah. Karenanya, dan sekali lagi, kalau kita merasa bahwa kelompok kita yang paling benar, organisasi kita yang paling baik, kalau umat Islam selalu merasa seperti itu, masing-masing organisasi merasa yang paling benar, merasa yang paling baik, merasa yang paling berjasa, ya nggak bisa bersatu. Demikian pula komponen bangsa ini, kalau masing-masing ingin menonjolkan dirinya, merasa paling baik, paling benar, ya nggak akan bisa bersatu. Ibu dalam rumah tangga jangan pernah merasa paling berjasa. Ini mama. Kalau nggak ada mama kayak gini. Ini semua mama. Yang melahirkan kamu itu mama, yang mengandung kamu itu mama, yang kamu itu mama. Kata anak, mama kalau nggak ada apa-apa, ya apa jadi aku, mah. Sebenarnya paling penting sesuai dengan fungsi. Kullu ya'malu ala syakilati. The right man on the right job, the right man on the right place.
Tapi kalau nggak ada istri yang melayani siapa? Gitu loh. Lanang nggak mau ngomong kaku. Ketemu apa yang coba kabel. Ngomong itu sing iso ngomong semua ngomong itu. Dalam hidup berumah tangga mesti terasa kaku. Kok bunyi? Dalam hidup ini kalau laki-laki tanpa perempuan kaku. Gitu loh. Nah istri kalau nggak ada suami, kenapa mau? Saya sering sampaikan, guru penting, murid sepenting-pentingnya guru kalau nggak ada muridnya ngulang ditinggal mulai kalau murid-murid kayak orang gila. Nah, seperti ini penceramah penting, jamaah juga penting. Saya berceramah sendirian, nggak berani. Aku izin aku, izin. Sampai yang ngumpul kalau nggak ada yang ceramah nanti sama-sama penting udahlah. Ini yang kedua, maka mari kita kalau ingin berjuang, kita jangan selalu ingin menampakkan jasa-jasa kita, jangan ingin menunjukkan diri. Belajarlah dari besi, dia menguatkan tapi dia nggak mau kelihatan, toh hasilnya semua orang tahu. Karena sekalian, belajarlah dari jantung dalam tubuh kita, jasanya besar. Setiap saat dia kerja, kita berdiri jantung kerja, kita duduk jantung kerja, bahkan kita tidur pun jantung kerja. Tapi jantung nggak pernah banyak ngomong, nggak bisa ngomong. Jantung nggak pernah mau menonjolkan diri, nggak pernah mau menampakkan diri. Toh semua orang mengaku itu ada jasa dari jantung. Bayangkan kalau jantung ingin menonjolkan diri, organ-organ tubuh yang lain juga ingin menonjolkan diri, paru-paru ingin kelihatan. Coba. Halo. Liver ingin kelihatan, paru-paru ingin kelihatan, jantung ingin kelihatan, usus ingin kelihatan. Malah usus itu menonjol sedikit, ngomong sedikit aja. Jadi penyakit namanya ambeien dan harus dipotong. Itu bahasa Inggrisnya namanya penyakit the double. Gara-gara apa? Menonjol dia ingin menonjol, maka dia penyakit yang harus dipotong. Jika kalau ada siapapun dalam organisasi apapun, kepengurusan apapun, dalam strata sosial yang bagaimanapun, kalau selalu ingin menonjolkan diri, itu berarti orang double. Belajarlah yang ikhlas, saudaraku, teman sekalian. Seperti, mohon maaf, banyak jasanya tapi nggak mau kelihatan. Sebagaimana sorry alat vital bapak-bapak, jasanya besar. Ini semua yang datang ini adalah hasil karyanya dia. Tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan sedikit segera ditutup. Untuk sih bersikap mamer dulu. Saya tetap ditutupi. Walaupun hanya ketutupan di netok. Itu jasanya besar, tapi nggak pernah mau menunjukkan diri, nggak pernah mau kelihatan. Kalau saya juga pakai filosofi dalam minuman kopi. Ya umumnya sih disebut kopi dan sempat rame gara-gara Mirna, gara-gara cyanida. Minuman itu namanya minuman kopi. Maaf, di samping gelas dan air ada 3 unsur dalam minuman itu: gula, kopi, dan rasa. Orang ikhlas itu seperti gula, jasanya besar tapi tidak selalu disebut, tidak kelihatan dan tidak disebut. Kan ada kopi, ada gula, ada rasa. Coba
Ketika kopi itu rasanya terlalu manis, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Gula. Wah, ini gulanya terlalu banyak, kebanyakan gulanya. Makanya kopi jadi manis. Gulanya kakean. Gula yang disalahkan karena rasa kopi terlalu manis. Ketika rasa kopi terlalu pahit, yang disalahkan siapa? Gula. Wah, ini gulanya kurang. Pahit kayak gula. Wah, ini terlalu manis, gula yang disalahkan. Terlalu pahit, gula yang disalahkan. Tapi giliran perpaduan antara kopi dengan gula itu seimbang, pas. Jadi kan kopi itu rasa nikmat, yang dipuji siapa? Kopi ini mantap. Gulanya kakean, gulanya kesitian, begitu enak, kopi ini mantap. Kopi ini jos. Orang gula yang punya andil besar dalam membuat rasa kopi terasa nikmat. Kok gak disebut? Ketika kebanyakan, ketika terlalu manis, gula yang disalahkan, katanya kebanyakan. Ketika terlalu pahit, gula yang disalahkan, katanya terlalu sedikit. Tapi giliran nikmat, gula dilupakan. Kembali ada yang penyakit disebut penyakit gula, bukan penyakit kopi. Itulah orang yang ikhlas dan beramal. Sebagaimana tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang. Kalau ada yang melihat, dia melihatnya sendiri, tahu sendiri. Kalau ada yang dengar, dia emang dengar sendiri. Kitanya nggak kepingin, dia melihat, kitanya nggak kepingin, dia mendengar. Sebagaimana mohon maaf, ketika Anda lagi buang hajat, lagi BAB ke toilet, dan Anda mampu merahasiakan amal yang satu. Dan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu masuk pintu itu, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinter dari jalan. Mau kelihatan orang. Duduk, posisi siap, tempur, keran dibuka. Biar ada kencang suara air. Ini untuk menyembunyikan suara krek. Jangan sampai kedengaran orang. Meskipun keluarnya sulit, keluarnya sulit juga nggak pernah teriak-teriak. Ya, kita nggak ingin amal kita yang satu itu didengar orang. Kita terus menahan. Sebisa mungkin yang keluar suara. Suasana gak nyaman, bau pesing, kita nggak teriak-teriak, wah pesing. Bahkan kita nikmati apa dulu yang rokok, nikmati sambil ngisep. Rokok aroma toilet. Sudah bersih, kita keluar, kita juga menceritakan amal yang satu itu bersama orang. Kalau habis BAB itu diceritakan temennya, Mbak nanti keluar 12. Yang baru tempakan orang itu. Orang yang ikhlas dalam amal menyembunyikan kebaikannya lebih daripada menyembunyikan kejelekannya. Orang kalau punya kejelekan kan berusaha untuk ditutup rapat dan disembunyikan. Betul? Orang yang ikhlas dalam beramal itu lebih rapat menyembunyikan kebaikannya daripada sekedar menyembunyikan kejelekannya. Karena orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, Allah yang akan membesarkannya. Tapi sebaliknya orang yang riak, orang yang pamer, dia akan rendah dan terhina karena pamernya itu, karena riaknya itu. Masjid dimulai KPK sekarang, wah udah kayak gini. Ini jamaah semua pasti bilang keren. Semua jamaah itu kalau sama saya senang, lurus semua. Biasanya kakek yang ngomong, katanya jamaah pada suka, padahal jamaah pada berdoa kapan nanti ini. Karenanya
keikhlasan panjenengan semua malam hari ini diuji oleh kita. Ini merupakan cerminan hati yang mau berinfak bersedekah, insya Allah itu hati yang bersih. Yang gak mau berinfak dan bersedekah, enggak ngerti. Betapa seorang mukmin itu nanti berada di bawah bayang-bayang sedekahnya. Al-mu'min tahta dhilli shadaqati. Di akhirat itu gelap, kita butuh cahaya. Seberapa sinar cahaya kita tergantung berapa besar sedekah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ketika panitia lewat yang ngasih 100.000 itu jadi merkuri. Wah, padahal masih gelap, terang berang 100.000. Yang 50.000 neon. Lumayan saya itu 50.000 gak bentar padam. Yang 20.000 itu lilin. Kalau hati-hati kalau kena angin kenceng bisa mati. 20.000 lilin. Yang 10.000 mohon maaf banget menos ya. Petroma. Petroma kalau nggak pakai minyak nggak bisa nyala. Yang 5.000 obat nyamuk bakar. Kalau kena tetes air terus mati. Yang 2.000 pendel goreng. Kalau nggak hijau berarti nggak nyala. Kalau yang 1.000 silite koran. Kalau dia berapa nih nggak lebih tapi dia cahaya terang pakai toples. Kalau panitia nanti sambil jalan sambil keliling yang ngasih sambil dilihat belum 5.000 obat nyamuk belum 2.000 pentel orang dari yang 1.000 ngasih orang kalau anda sholat bisa panitia ya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, bersiap karena ini penggalangan dana untuk pembiayaan lahan parkir untuk masjid anggota masjid Al-Fatah Taman Pikir yang membutuhkan dana kurang lebih 1,5 selama 25 tahun dari kontraknya. Jadi mohon untuk bapak ibu yang saat ini sudah memiliki atau sudah dikorbi maka hari untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Dan bagi bapak yang mungkin saat ini tidak membawa, kami akan catat ya siapa yang ingin menyumbang nanti dari panitia akan mencatat, kemudian bisa nanti dijemput ke rumah masing-masing. Jadi silakan barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang saat ini tidak bawa duit, silakan angkat tangan, nanti akan dicatat. Nah, dia rumahnya di mana, nanti akan dijemput. Sekali lagi, barangkali ya betul ya. Jadi sekali lagi, ibu yang sering tidak punya bawa uang, kami persilakan untuk bisa